Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. It's me Rara Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Oke, let's get started. Selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu apa? Jadi, jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis atau terjadi berulang-ulang nih teman-teman. Khususnya pada perusahaan dagang. Jadi, perbedaan antara perusahaan jasa dan dagang yakni pada jurnalnya. Apabila pada perusahaan dagang menggunakan yang namanya jurnal khusus, di mana biasanya jurnal khusus ini digunakan untuk mempermudah dalam pengelompokan transaksi yang sejenis. Nah, biasanya jurnal khusus ini terdiri dari 5, yakni yang pertama adalah jurnal khusus penjualan atau sales journal, lalu yang kedua ada jurnal pembelian atau purchase journal, dan yang ketiga ada jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, dan yang keempat ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, dan yang kelima ada general journal atau jurnal. Nah, yang pertama kita akan belajar terkait dengan jurnal penjualan dulu. Jadi jurnal penjualan ini biasanya untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit dan untuk penjualan tunai dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, baik, apa saja yang harus kita siapkan? Di sini kita langsung masuk pada contoh soal. Nah, di sini kita harus mempersiapkan yang pertama ada jurnal penjualan, lalu yang kedua ada kartu persediaan, dan yang ketiga adalah buku pembantu piutang. Oke, langsung saja kita ke soal. Berikut adalah transaksi PT Bintang selama bulan Desember 2023 terkait dengan penjualan yang dilakukan. Tanggal 2 dijual barang dagangan kepada toko Arjuna sebanyak 5 unit dengan harga 5.500.000 per unit dengan jasa angkut sebesar 100.000. Faktur nomor F1201 dengan syarat 2/10N/30. Nah, di sini juga diketahui untuk persediaan barang dagangannya menggunakan metode rata-rata atau average ya. Ada 50 unit untuk saldo awalnya dengan harga 5 juta dengan total 250 juta. Yang pertama adalah kita memasukkan dulu nih saldo awal dari persediaan barang dagang ini. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita masukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal penjualan. Kita tulis sales toko Arjuna. Nah, yang pertama adalah sebelum mengisi account receivable dan COGS, kita isi terlebih dahulu salesnya. Nah, untuk salesnya ini kita mengikuti dari harga yang ada di soal ya teman-teman. Jadi langsung saja kita isikan 5.500.000 dikali dengan 5. Nah, untuk VAT out atau PPN keluarannya ini kita bisa kali 11% sesuai dengan ketentuan saat ini. Nah, baru account receivable-nya adalah jumlah dari sales ditambah VAT out dan juga ditambah freight collected atau jasa angkut. Jasa angkutnya belum kita masukkan, jasa angkutnya tadi sebesar 100.000, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, jadi account receivable-nya adalah 30.625. Nah, ini
dimasukkan ke dalam buku pembantu piutang untuk toko Arjuna. Nah, di sini kita masukkan tanggal 2, sales, toko Arjuna. Nah, kita masukkan ke debit karena menambah hutang dari toko Arjuna. Kita masukkan yang pada kolom account receivable. Kita jumlahkan dengan saldo awal hutangnya. Nah, jadi untuk piutang dari toko Arjuna ini sebesar 34.525, teman-teman. Oke, sekarang lanjut bagaimana caranya untuk mengisi COGS dan juga merchandise inventory. Nah, caranya kita harus mengisi yang namanya kartu persediaan dulu. Kita isi terlebih dahulu. Nah, karena ini perlu diingat lagi ya, karena ini menjual, jadi kita masuknya pada kolom out. Nah, kita isikan di sini sebanyak 5. Untuk harganya pada kartu persediaan ini tidak mengikuti soal, teman-teman. Perlu diingat, untuk kartu persediaan harganya tidak mengikuti soal, tapi untuk kartu penjualan harganya mengikuti soal. Jadi untuk yang kartu persediaan ini harganya mengikuti saldo awalnya. Lalu karena ini metode average, jadi kita harus rata-rata kayak gini. Nah, jadi sisa persediaan barang dagangannya adalah 45 dengan harga 5 juta dengan total 225 juta. Nah, untuk mengisi COGS, cost of goods sold ini dan juga merchandise inventory didapat dari mana? Didapat dari amount dari yang out ini, amount pada kolom out. Tuh, kita isikan. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah ya? Nah, langsung saja kita lanjut ke soal berikutnya. Tanggal 15 dijual barang dagangan kepada toko Angga sebanyak 15 unit dengan harga 5.450.000 per unit dan jasa angkutnya sebesar 120.000 dengan syarat 2/10 N per 30. Bagi teman-teman yang belum tahu apa sih 2/10 N per 30 ini, jadi untuk syaratnya kita bisa bacanya melalui yang depan dulu. Apabila perusahaan dapat melunasi piutangnya dalam waktu 10 hari, maka akan mendapat diskon sebanyak 2% untuk jangka waktu 30 hari. Untuk piutangnya jangka waktunya 30 hari. Apabila membayarnya pada saat jangka waktu 30 hari tersebut, maka tidak akan mendapat diskon. Jadi apabila perusahaan itu melunasi piutangnya 10 hari lebih awal dari jangka waktu yang 1 bulan tadi, maka akan mendapat diskon sebesar 2%. Tapi apabila lebih dari 10 hari, maka tidak mendapatkan diskon. Baik, untuk soal kedua kita langsung tulis pada tanggal 15 F12 02 sales toko Angga. Nah, kita isikan dulu. Untuk harganya adalah 5.450.000 dikali dengan 15 unit, lalu dikali dengan 11% dan jasa angkutnya sebesar 120.000
Nah, kita langsung rumus saja. Jadi untuk account receivable dari toko Angga ini sebesar 90.862.500. Kita langsung isikan saja toko Angga 15, sales toko Angga. Kita isikan di debit. Untuk refnya ini kita bisa isikan sales journal karena didapatnya dari sales journal. Lalu kita tambahkan untuk piutangnya. Jadi piutang toko Angga ini sebesar 96.862.500. Nah, langkah yang selanjutnya yakni adalah kartu persediaan. Kita tulis lagi di kolom out 15. Untuk harganya tetap mengikuti yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, jadi yang kita tulis pada COGS dan juga merchandise inventory adalah sebesar 75 juta. Nah, seperti ini ya. Lanjut ke soal berikutnya, yakni pada tanggal 23 dijual barang dagangan kepada toko Arjuna sebanyak 8 unit dengan harga 5.500.000 dan biaya angkutnya adalah 100.000. Oke, langsung saja. 23 sales toko Arjuna. Rp5.500.000 dikali dengan 8 unit. Kita kalikan 11%. Lalu untuk jasa angkutnya 100.000. Nah, jadi untuk piutang dari toko Arjuna sebesar 48.940.000. Ini kita masukkan. Tanggal 23. Ini kita kopikan saja ya teman-teman, karena ini nantinya sama. Kita ambil yang dari account receivable. Nah. Lalu langkah selanjutnya adalah pada kartu persediaan. Kita isikan pada kolom out sebanyak 8 unit. Harganya masih mengikuti pada kartu persediaan gitu. Nah, jadi untuk yang COGS-nya dan juga merchandise inventory-nya adalah 40 juta. Lanjut pada tanggal yang terakhir yakni tanggal 29. Sales kepada toko Angga sebanyak 11 unit dengan harga 5.450.000. Jasa angkutnya sebesar 120. Oke, langsung saja kita isikan. Rp5.450.000 dikali dengan 11.
Untuk free collected-nya sebesar 120.000. Nah, kita langsung isikan saja sales toko angganya, kita masukkan ke buku pembantu piutang pada tanggal 29. Ini tetap sama, yakni sales journal. Kita isikan di debit, kita ambil dari yang kolom account receivable dan kita tambah ya. Nah, jadi untuk hutang dari toko Angga kepada PT Bintang sebesar 163.527.000. Nah, kurangnya adalah mencari COGS dan merchandise inventory. Ini kita langsung ke kartu persediaan. Kita isikan pada kolom out sebesar 11. Untuk harganya tetap masih sama ya, diambilnya dari yang balance. Lalu ini kita kurangkan untuk mencari rata-rata. Nah, ini amount ini adalah kolom untuk mengisi COGS dan juga merchandise inventory. Langsung saja kita masukkan, yakni 55 juta. Nah, untuk pencatatan pada jurnal penjualan seperti ini ya teman-teman, sangat mudah bukan? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ada jurnal khusus pembelian atau purchase journal. Nah, jadi apa sih itu jurnal pembelian? Jadi jurnal pembelian ini biasanya adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Jadi dibuatkanlah jurnal pembelian. Seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke soalnya tanpa berlama-lama. Kita perlu menyiapkan apa saja? Yang pertama adalah jurnal pembeliannya. Lalu yang kedua kartu persediaan dan kartu hutang. Kalau tadi sales journal kan kita pakainya kartu hutang. Tapi untuk yang purchase journal kita memakainya adalah kartu hutang. Karena PT Bintang ini hutang kepada PT yang lain karena adanya pembelian secara kredit. Langsung saja kita ke soal. Nah, di sini sudah ada 2 transaksi pembelian. Kita langsung masukkan saja pada tanggal 5 Desember dibeli barang dagangan secara kredit dari PT Amerta sebanyak 15 unit dengan harga 4.200.000 dan beban angkut pembeliannya adalah 50.000 dengan faktur FB nomor 256 dengan cara 3/10 Kalau yang tadi adalah 2/10, sekarang 3/10. Jadi bedanya adalah tadi untuk yang penjualan diskonnya adalah 2% dan yang ini untuk pembeliannya diskonnya adalah 3%. Kita langsung masukkan saja pada tanggal 5 dengan dokumennya FB nomor 256. Untuk description atau keterangannya bisa kita isi purchase PT Amerta. Nah, untuk kolom merchandise inventory, VAT-in dan juga freight paid ini juga didapatnya dari yang harga pada pembelian. Nah, kita isikan 4.200.000 dikalikan dengan 15 unit. VAT-in-nya juga sama, kita kalikan 11%. Dan untuk freight paid-nya di sini adalah 50.000.
Nah, account payable ini menambahkan jumlah dari merchandise inventory, VAT-in, dan juga freight paid. Kalau tadi adalah account receivable ya teman-teman. Nah, untuk yang mau beli ya, ini adalah account payable, hutang dagang. Nah, jadi hutang kita adalah sebesar 69.980.000. Kita masukkan dulu ke dalam buku pembantu hutang di PT Amerta. Kita isikan tanggalnya tanggal 5. Tulis purchase PT Amerta. Nah, untuk refnya kita isikan PJ karena ini didapat dari purchase journal. Dan kita isikan pada kolom kredit karena ini menambah hutang kita. Lalu kita tambahkan. Nah, jadi untuk hutang PT Bintang kepada PT Amerta ini totalnya adalah 79.980.000. Nah, selanjutnya untuk yang purchase journal ini tidak ada yang namanya COGS dan merchandise inventory. Jadi kita hanya perlu mengisi kartu persediaannya saja untuk menambah barang yang sudah kita beli. Tadi pada saat penjualan adalah masuknya pada kolom out, tapi untuk pembelian masuknya kepada kolom in. Jadi kita langsung isikan saja sebesar 15 unit. Dan untuk yang penjualan tadi, price-nya mengikuti saldo ya, saldo dari yang balance ini. Tapi karena kita membeli, untuk harganya itu berbeda teman-teman. Harganya mengikuti yang dari soal ini. Tuh. Jadi kita isikan harganya yang dari soalnya. Nah, lalu ini kita tambahkan karena kita membeli, jadi barang kita bertambah. Dan otomatis nanti teman-teman, karena ini juga adalah metode average, secara tidak langsung price yang ada di kolom balance ini akan berubah juga. Kita lihat apakah berubah. Nah, jadi sudah berubah ya teman-teman. Tuh. Berarti ini sudah benar. Lanjut kita ke tanggal 18. Dibeli barang dagangan secara kredit kepada PT Agung sebanyaknya 10 dengan harganya 4.250 unit dan beban angkutnya adalah 55.000. Fakturnya adalah FB nomor 423. Syaratnya masih tetap ya, diskon 3% untuk pembayaran lebih awal yakni 10 hari. Kita langsung isikan saja FB nomor 423. Isikan di sini purchase PT Agung. Nah, untuk yang merchandise inventory-nya mengikuti harga yang ada di soal. 4.250 dikali dengan 10 unit. Nah, ini kita kalikan 11%. Lalu freight paid-nya adalah 55.000. Nah, kita langsung total semuanya. Jadinya adalah 47.230. Kita masukkan ke dalam buku pembantu hutangnya PT Agung. Nah, ini kita isikan tanggalnya, tanggal 18. Purchase PT Agung. Nah, ini refnya kita isikan PJ karena berasalnya dari purchase journal. Dan kita isikan pada kolom kredit karena ini menambah hutang dari PT Bintang. Kita tambahkan. Jadi total dari hutangnya PT Bintang kepada PT Agung adalah sebesar 62.230.000. Lanjut
ke kartu persediaan. Jadi sudah tahu bedanya teman-teman. Untuk yang purchase journal, harganya mengikuti soal, berbeda dengan sales journal yang harganya mengikuti pada kolom balance. Kita isikan saja sebesar 10, harganya 4.250.000. Nah, ini kita tambahkan seperti yang tadi, kita tambah karena kita melakukan pembelian. Nah, harganya harus beda ya. Nah, untuk harganya berarti sekarang adalah 4.740.000. Nah, ini saja untuk pencatatan purchase journal setelah kita mempelajari sales journal. Setelah kita mempelajari jurnal pembelian dan juga jurnal penjualan, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Nah, biasanya jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan secara tunai. Untuk bentuknya seperti ini, dan kita langsung saja masuk pada contoh soal. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Untuk yang pertama, tanggal 2 Desember, Tuan Hari Darmawan sebagai pemilik menyetorkan uang sebesar 15 juta sebagai modal usaha dengan bukti nomor BKM 001. Baik, langsung saja kita isikan. Untuk tanggalnya kita isi tanggal 2. Lalu untuk dokumen nomornya adalah BKM 01. Dan untuk keterangannya kita tulis penyetoran modal Tuan Hari. Nah, karena ini jurnalnya adalah kas pada modal, kita isikan untuk kasnya adalah 15 juta. Kita isikan pada debit. Nah, untuk kreditnya kita mengisikan nomor akun dari modal itu sendiri. Kita lihat di sini untuk nomor akunnya adalah 3.100. Nah, ini kita isikan sama. Nah, jadi seperti ini ya. Kas pada modal sebesar 15 juta. Kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Pada tanggal 20 dijual barang dagangan dengan tunai sebanyak 3 kepada toko Ais seharga 5.500.000 dan beban angkut pembelian sebesar 50.000 dengan nomor bukti BKM 002. Untuk transaksi ini, selain kita menyiapkan cash receipt jurnalnya, kita juga harus menyiapkan inventory card-nya. Karena untuk mengurangi barang yang ada pada gudang, karena barangnya telah dijual. Langsung saja kita isikan pada tanggal 20. Kita tulis BKM 002. Untuk keterangannya kita bisa isikan penjualan tunai toko Ais. Nah, sebelumnya kita catat terlebih dahulu teman-teman pada inventory card-nya biar memudahkan kita. Kita kopikan saja. Nah, di sini kan out ya. Jadi kalau out,
atau penjualan harganya mengikuti pada kolom balance. Jadi kita isikan 3 unit dengan harga yang sama. Dan karena ini masih memakai metode average. Nah, setelah ini baru kita isikan akun apa saja yang akan digunakan. Nah, untuk memudahkan, jurnal apa saja yang akan dicatat pada kolom yang ada pada jurnal penerimaan kas ini, kita bisa melihat pada sales jurnal. Nah, jadi di sini sudah ada. Nah, kita tinggal isikan sesuai yang ada di sini. Kita lihat pada kolom neraca untuk melihat daftar akunnya. Yang pertama di sini VAT out dan free collected. Untuk VAT out-nya di akun 2130. Kita langsung isikan saja di sini. (2130). Lalu ada free collected tadi 4.300 dan juga ada sales 400. Jangan lupa kita masukkan juga untuk yang merchandise inventory-nya. Di sini adalah 113. Nah, merchandise inventory ini selalu bergandengan dengan yang namanya COGS. Kita lihat COGS di sini adalah 5.100. Kita kembali lagi ke soal. Nah, untuk barang yang dijual pada kolom kas resip jurnal ini, yang kita isikan adalah harga dari soalnya, teman-teman. Jadi kita isi 3 dikali 5.500.000. Nah, untuk VAT out-nya kita kalikan 11%. Lalu di sini ada beban angkut sebesar 50.000, kita masukkan. Nah, karena ini adalah penjualan secara tunai, jadi otomatis kas kita langsung bertambah. Kita tambahkan. Nah, untuk yang merchandise dan juga COGS kita isikan dari inventory card pada kolom amount. Sebesar 15 juta ya kita. Nah, lalu kita bisa lanjut pada tanggal 30 dengan nomor BKM 03. Diterima pelunasan dari toko Angga sebesar 163.527.000 dengan potongan 10% BKM 003. Kita tulis dulu pelunasan toko Angga. Selain menyiapkan jurnal penerimaan kas, kita juga harus menyiapkan yang namanya buku pembantu piutang dari toko Angga ini. Langsung saja kita masukkan. Untuk account receivable-nya di sini adalah
Ini ya teman-teman, bisa dilihat pada bukunya. Nah, ini kita isikan. Lalu ada diskon. Nah, nominal diskon ini kita kalikan 10%. Lalu untuk kas yang diterima, kita kurangkan. Nah, jadi untuk kas yang diterima adalah Rp147.174.300. Nah, nomor akunnya kita lihat untuk yang sales diskon adalah sebesar, nomor akunnya adalah 4.200. Nah, mudah ya untuk pencatatan dari jurnal penerimaan kas. Lalu selanjutnya ini belum selesai, kita juga masukkan di buku pembantu piutang. Kita tulis pelunasan toko Angga. Nah, nominalnya didapat dari jurnal penerimaan kas. Jadi karena toko Angga ini sudah melunasi hutangnya, jadi hutangnya berkurang dan habis ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk jurnal selanjutnya, yakni jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Nah, jurnal ini biasanya untuk mencatat pembayaran secara tunai atau kas, dan kolomnya ini biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Jadi, PT Bintang melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut selama bulan Desember 2023. Pada tanggal 7, dibayar hutang kepada PT Amerta sebesar Rp69.980.000 dengan potongan 10% BKK 001. Selain kita menyiapkan cash payment journal, kita juga harus menyiapkan buku pembantu utangnya, teman-teman. Oke, langsung saja kita tulis di sini pada tanggal 7. Nomor buktinya BKK 001, ini pembayaran ya. Lalu untuk account payable-nya kita lihatnya di kolom hutangnya yang ini. Nah, karena ada potongan 10%, kita kalikan terlebih dahulu pada kolom kredit. Nanti baru kita cari nomor akunnya. Nah, untuk cash in bank ini pengurangan dari hutang dagang dikurangi dengan sales diskon. Nah, kita cari akunnya di sini. Untuk sales diskon 4.200 ya. Nah, setelah mengisi cash payment journalnya, kita masuk ke buku pembantu hutangnya. Kita isikan tanggal 7, bayaran PT Amerta. Nah, lalu ini diisikan debit sebesar hutang yang dibayar. Nah, ini langsung kita cari. Nah, jadi hutangnya masih sisa 10 juta ya teman-teman. Oke, lanjut. Pada tanggal 20 dibayar gaji karyawan sebesar 25 juta. Nah, kita tulis dulu 20, tanggal 20 BKK 062. Pembayaran gaji karyawan. Nah, ini berarti masuknya cash in bank. Berarti ini adalah beban gaji pada kas ya. Berarti kita isikan dulu pada kolom cash in banknya 25 juta. Lalu pada kolom bebannya nanti 25 juta. Nah, kita lihat nomor akunnya di sini untuk bebannya. Ini ya, week salaries expense ini sebesar 6.110.
Oke, lanjut soal yang ketiga. Tanggal 25 dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 800.000 dari toko Informa dengan BKK 003. Nah, kita isi di sini untuk tanggal 25. Perlengkapan kantor. Jadi jurnalnya adalah perlengkapan kantor pada kas ya. Nah, kita isi di sini seharga 800.000. Sini juga. Nah, kita cari akunnya di sini. Perlengkapan kantornya. Ini ya, Office Supplies 11004. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 29 diambil uang untuk kepentingan pribadi dengan nomor bukti BKK 04 sebesar 500.000. Berarti ini kita tulis saja private ya. Jadi private pada kas. Kita tulis 500.000. Nah, kita cari di sini untuk private itu berapa sih nomor akunnya? Nah, di sini 3.200 ya, teman-teman. Kita isikan 3.200. Nah, jadi seperti ini ya untuk kas payment jurnalnya. Ini sangat mudah ya, teman-teman, untuk dipahami. Baik, kita lanjut ke jurnal yang terakhir. Di sini ada jurnal umum atau general journal. Nah, apa sih itu jurnal umum? Jadi jurnal umum ini digunakan untuk mencatat semua transaksi berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi dilakukan. Biasanya transaksi yang dimasukkan ini antara lain adalah retur pembelian, retur penjualan, yang dibeli atau dijual secara kredit, dan penjualan sebagian peralatan yang tidak digunakan secara kredit, penyusutan aktiva tetap pada jurnal penyesuaian, dan perhitungan perlengkapan yang terpakai dalam 1 tahun, yang masuknya nanti pada jurnal penyesuaian ya teman-teman. Nah, untuk bentuk dari general journal sendiri seperti ini. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Nah, di sini juga sudah ada worksheet-nya. Transaksi-transaksi berikut diambil dari PT Bintang selama bulan Desember tahun 2023. Tanggal 8 Desember diterima kembali barang yang telah dijual kepada Toko Arjuna pada tanggal 2 karena rusak seharga 10 juta dengan nomor bukti NK12-3. Nah, jadi ini adalah retur penjualan dari Toko Arjuna. Nah, jurnalnya bagaimana? Untuk memudahkan kita, caranya kita bisa lihat pada sales journal. Nah, di sini kan ada counter receivable, COGS, sales, fat out, merchandise, dan free collected kan? Nah, ini caranya gampang teman-teman. Karena retur, nomor akun atau akun yang ada di kolom kredit ini kita balik menjadi debit. Dan yang di kolom debit kita balik menjadi kredit. Oke, langsung saja kita isikan. Kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 8. Nomor buktinya NK12-3. Deskripsinya kita tulis saja sales return Toko Arjuna.
Lalu selain sales tadi ada FATOT. Lalu ada account receivable. Nah, selain itu ada yang namanya merchandise inventory, debit, cost of goods sold atau COGS. Nah, ini untuk pengisiannya sama dengan sales journal. Kita isikan dulu. Yang pertama untuk sales return-nya, ini memakai harga yang ada di soal ya teman-teman, sebesar 10 juta. Untuk FATOT-nya kita kalikan 11%. Nah, account receivable ini penjumlahan antara sales return dengan FATOT. Nah, untuk mencari merchandise dan COGS ini masih sama. Caranya adalah kita ke kartu persediaan atau inventory card. Nah, di sini kan harga satuannya 5 juta. Dan keterangan di sini adalah 10 juta. Berarti untuk barang yang rusak atau yang ditukarkan adalah dua barang seharga 5 juta dengan total 10 juta. Oh ya, perlu diingat ini kita kasih minus karena ini adalah retur penjualan. Jadi untuk memudahkan kita dalam mengingat. Lalu karena ini retur penjualan maka akan menambah persediaan barang kita. Karena secara tidak langsung toko Arjuna mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada PT Bintang. Nah, ini untuk hasilnya 4.806.452 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita ke buku pembantu piutang pada toko Arjuna. Karena ini mengurangi hutang dari toko Arjuna, maka kita isikan pada kolom kredit dan untuk nominalnya kita lihatnya pada account receivable. Nah, seperti ini. Jadi hutang dari toko Arjuna ini tinggal 17.875.000. Lalu kita isi nih merchandise dan juga COGS-nya didapat dari amount pada kolom out ini 10 juta. Nah, lalu untuk grafnya kita bisa isikan nomor akunnya teman-teman. FATOT-nya 2130, account receivable 1102, merchandise inventory-nya 1103, cost of goods sold-nya 5.000, 5.100.
Oke, kita lanjut. Pada tanggal 20 Desember dikirim kembali barang kepada PT Agung karena ada 2 barang yang rusak seharga 4.250.000 per unit dengan nomor bukti RNP 312. Jadi PT Bintang ini meretur barang yang dibelinya. Jadi ini adalah retur pembelian kepada PT Agung. Nah, untuk jurnalnya masih sama teman-teman. Untuk cara mudahnya kita bisa lihat pada purchase journal. Nah, ini tinggal kita balik. Yang ada di kolom kredit kita jadikan debit, yang ada di kolom debit kita jadikan kredit. Oke, langsung saja kita masukkan tanggal 20 RNP 312 account payable PT Agung Fatin lalu ada merchandise inventory. Nah, kita langsung isikan saja di sini. Untuk yang merchandise inventory-nya kita isi 4.250.000 dikali dengan 2. Lalu untuk VAT-in-nya kita kalikan 11%. Dan untuk account payable-nya kita tambah. Kita isikan untuk nomor akunnya. Yang pertama ada account payable dengan nomor akun 2110. Lalu ada VAT-in 1106, lalu ada merchandise inventory 1103. Oke, kita balik lagi ke soal. Lalu kita ke inventory card untuk mencatat pengurangan persediaan barang dagang. Oke, kita copy dulu. Di sini kita tulis purchase return ya teman-teman. PT Agung. Nah, ini kita minus 2 barang. Harganya mengikuti harga yang kita beli atau yang sama dengan soalnya. Lalu, karena kita mengembalikan barang, otomatis barang yang kita punya berkurang. Jadi kita kurangkan barang kita. Nah, jadi untuk harga pada kolom balance ini sebesar Rp4.725.513. Jangan lupa kita masukkan ke dalam buku pembantu utang untuk mengurangi hutang kita. Kita isikan tanggalnya. Kita tulis purchase return. Ini kita isikan pada kolom debit. Untuk nominalnya lihatnya pada account payable PT Agung ya teman-teman, sebesar
9.435.000. Nah, jadi hutang kita kepada PT Agung tinggal 52.795.000. Nah, jadi untuk pencatatan pada jurnal umum ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi kita sudah belajar secara komprehensif terkait dengan cara mencatat jurnal khusus yang tepat pada perusahaan dagang. Kita sudah belajar nih 5 jurnal khusus. Yang pertama ada sales journal, purchase journal, cash receipt journal, cash payment journal, dan yang terakhir ada general journal. Sangat mudah dipahami dan juga dengan langkah-langkah yang komprehensif ya teman-teman. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa bagikan konten yang bermanfaat ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you guys for watching. Bye-bye.